Halo pemirsa, selamat siang. Saya Dian Mirza. Inilah seputar iNews Siang. Kita awali informasi pertama dari Jakarta Barat. Kebakaran hotel terjadi di kawasan Glodok, Jakarta Barat pagi tadi. Para pengunjung panik sempat terjebak di lantai 5 hotel. Kebakaran hotel 101 Urban di Jalan Pasar Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat ini terjadi pukul 9 pagi tadi. Kebakaran membuat panik para tamu hotel dan sejumlah pengunjung sempat terjebak di lantai 5 berhasil dievakuasi keluar dari hotel tersebut. 20 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran di Hotel Glodok, Jakarta Barat sudah ada rekan Yasmin Atania. Selamat siang Yasmin, bagaimana upaya pemadaman dan apa penyebab pasti kebakaran tersebut? Ya baik, selamat siang Dian dan juga pemirsa. Terkait dengan proses pemadaman sudah selesai dilakukan sejak pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Terkait juga dengan penyebab pasti dari adanya kebakaran. Kebakaran ini terjadi di bangunan sebelah hotel, bukan di dalam hotel. Titik mula kebakaran berada di bangunan sebelah hotel. Hingga saat ini petugas masih terus melakukan pendalaman ataupun penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan penyebab terjadinya kebakaran. Saat ini petugas dari Damkar tengah melakukan apel persiapan untuk balik kanan ke kantor masing-masing, mengingat untuk petugas yang dikerahkan pada hari ini berjumlah lebih dari 100 orang, ini berasal dari berbagai wilayah dengan total tadi mengerahkan sebanyak 23 unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun tadi sempat ada tamu hotel yang mengalami syok mengingat asap yang berasal dari gedung sebelah hotel ini masuk melalui jendela hotel dan juga menyebabkan kepanikan. Namun dari pihak petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seluruh tamu hotel dalam kondisi aman dan juga selamat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Glodok, Jakarta Barat. Kami akan terus menunggu informasi terupdate dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kades Wiwin Komalasari di Kabupaten Bogor lagi-lagi viral. Kali ini gara-gara ia mentertawakan bingkisan nasi saat menghadiri penyambutan bupati terpilih. Dan gara-gara videonya tersebut, Kades wanita itu dipanggil untuk klarifikasi. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ramai di media sosial, seorang kepala desa perempuan di Kabupaten Bogor menertawakan bingkisan dari Bupati Bogor terpilih Rudi Susmanto dan Ade Rohendi. Jomet. Ibu bawa jomet ya? Bersama teman sesama Kades, Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan ini mengaku geli karena baru pertama kali menenteng bingkisan makanan saat menghadiri penyambutan Bupati terpilih. Ketemu Kades viral katanya. Kades viral ini bawa jomet. Usai viral, Kades Wiwin Komalasari menyampaikan klarifikasi. Ia mengaku hanya bercanda dengan teman sesama kepala desa. Sebetulnya kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan, seneng gitu. Gara-gara konten viral ini, Bupati Rudi Susmanto akan memanggil Kades Wiwin untuk klarifikasi. Viral Kades Wiwin Komalasari ternyata bukan kali ini saja. Sebelumnya, video di media sosialnya pernah memicu kegaduhan karena Kades Wiwin memamerkan kemewahan di rumahnya, termasuk barang mewah dan bermerek yang ia miliki. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatu Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai Bupati Serang. MK menyebut kemenangan istri Menteri Desa Yandri Susanto itu atas cawe-cawe suaminya.
Mahkamah Konstitusi membuat keputusan mengejutkan. Membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatuz Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas dalam Pilkada Serang 2024. Ketua MK menyebut kemenangan Ratu Najib tidak murni karena ada cawe-cawe Menteri Desa Yandri Susanto yang merupakan suami Ratu Rahmatuz Zakiyah. Cawe-cawe Yandri sebagai Menteri Desa berimbas pada dukungan masif 277 kepala desa di Kabupaten Serang. Dua, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. Selain membatalkan kemenangan Ratu Najib, MK memerintahkan pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang paling lambat 2 bulan sejak putusan. Sampai saat ini kita belum dapat arahan dari KPU RI, artinya tindak lanjut PSU-nya, mekanismenya seperti apa, nanti mungkin insya Allah akan dirapatkan esok hari. Hasil rekapitulasi Pilkada Serang, Ratu Najib Hamas menang 66,36%. Sementara rivalnya Andika Nanang 25,22%. Paslon Andika Nanang lantas menggugat hasil Pilkada Serang ke MK. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya ikut retret di Magelang, Jawa Tengah. Namun sejumlah kepala daerah tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Ada Irfan Hardiansyah di Magelang, Jawa Tengah. Silakan Irfan, laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Dian Mirza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk perkembangan terkini di mana kepala daerah yang merupakan dari kader PDIP ini seluruhnya sudah mengikuti agenda retreat yang digelar di Akmil Magelang, Jawa Tengah, di mana sebelumnya ini para kader PDIP yang merupakan kepala daerah dari berbagai daerah ini menunda untuk mengikuti retreat sesuai instruksi yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum. Dan tentunya pada siang kemarin, dan tentunya kami melihat ada nama Pramono Anung, kemudian juga ada nama Masinton Pasaribu yang merupakan Bupati Tapanuli Tengah, dan ada Agustina Wilujeng yang merupakan Wali Kota Semarang, dan tentunya ini masih banyak lagi, sekitar 40 orang lebih. Satu yang memang tidak mengikuti hingga retreat hari kelima, yakni Iwayan Koster yang merupakan kader PDIP dan juga Gubernur Bali. Dan di hari sebelumnya, maksud kami ini ada 3 kepala daerah yang memang dirujuk untuk ke rumah sakit, dan 2 kepala daerah sudah kembali ke Akmil, Jawa Tengah. Dan pada pagi hari tadi, 1 kepala daerah ini sudah kembali lagi untuk mengikuti agenda retreat yang dilakukan pada hari ini. Mirza. Pemirsa, kondisi ekonomi yang kian sulit, ribuan buruh pabrik bulu mata palsu di Garut, Jawa Barat terancam kehilangan pekerjaan setelah pabrik pilot. Pemkab akan memanggil manajemen pabrik. Ribuan buruh pabrik bulu mata berunjuk rasa mendatangi pabrik tempat mereka bekerja. 2 ribuan buruh ini menanti kepastian nasib mereka setelah pabrik bulu mata yang beroperasi selama 20 tahun ini dinyatakan pilot oleh pengadilan. Buruh resah khawatir PHK massal, sementara Pemkab Garut belum menerima laporan resmi. Karena nasib pegawai ini, ya statusnya saat ini, itu mereka itu masih tetap sebagai pegawai. Tetapi hak-hak mereka, hak-hak mereka itu adalah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Pemkab Garut akan segera memanggil manajemen pabrik bulu mata yang ekspor ke Korea Selatan ini untuk memastikan nasib para pekerja. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Gara-gara orang tua memprotes pungutan ekskul renang, puluhan siswa SD di Karawang, Jawa Barat belajar berenang di lapangan. Namun terkait pungutan dibantah oleh pihak sekolah. Puluhan siswa SD Negeri Pinayungan 1 dan 2 Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat berkumpul di lapangan sekolah, bukan untuk upacara, tapi untuk belajar berenang.
Selain di lapangan, mereka juga latihan teknik berenang di atas meja yang dijejer. Latihan berenang di lapangan terbuka ini diduga karena pihak sekolah menghentikan kegiatan belajar renang setelah mendapatkan protes dari orang tua murid yang keberatan dengan pungutan kegiatan ekskul renang. Namun hal ini dibantah oleh pihak sekolah. Nah, kalau yang orang tua protes, menurut saya itu tidak benar juga Pak, karena selama ini tidak ada orang tua, karena apa, sekolah tidak melakukan pungutan sepeser pun, seperti itu. Kan apabila ke tempat yang semestinya, kita itu kan yang pertama itu waktu yang harus dipikirkan, yang kedua efisiensi juga, jadi kita melakukan materi di sekolah, seperti itu. Pihak sekolah juga membantah narasi video yang menyebar di medsos yang menarasikan sekolah menggunakan dana BOS tidak semestinya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok mulai naik. Ditambah adanya gagal panen, cabai merah di Bandung bahkan Rp100.000 per kilo. Memasuki bulan puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kebayoran, Jakarta Selatan mulai mengalami kenaikan. Salah satunya harga cabai yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Penyebabnya berkurangnya pasokan karena petani cabai mengalami gagal panen. Naik lagi, kemarin sempat turun. Apa aja Bu yang lagi naik? Lagi naik merah besar, merah keriting, cabai rawit, bawang merah. Berapa Bu, dari berapa? Bawang merah kemarin udah 35, sekarang 40. Cabai merah keriting kemarin udah 50, sekarang 60. Namun tidak semua sayur mayur mengalami kenaikan. Harga tomat justru turun dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilo. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional di Kota Cimahi, Jawa Barat. Cabai rawit merah saat ini tembus Rp100.000 per kilo, naik Rp30.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan harga cabai rawit merah di Pasar Kosambi, Bandung mengakibatkan pembeli mengurangi jumlah belanja agar tidak mengganggu pengeluaran harian. Para pembeli berharap pasokan cabai stabil agar harga cabai kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara porak-poranda diduga setelah diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Sejumlah anggota TNI diduga terlibat dalam penyerangan tersebut. Sekelompok orang tak dikenal menyerang di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara. Sejumlah anggota polisi yang berjaga sempat panik. Agar kerusuhan tidak meluas, Jalan Raya Yosudarso ditutup. Penyerangan mengakibatkan kerusakan kaca pada pos jaga, loket SPKT dan ruang Kapolres. Beredar kabar sejumlah anggota TNI terlibat dalam penyerangan. Kapendam 6 Mula Warman Kolonel Kristianto akan melakukan penyelidikan mendalam. Insiden antara anggota oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil. Pemirsa, 2 mahasiswa pasangan sejenis di kota Banda Aceh divonis 85 kali hukuman cambuk. Usai persidangan, 2 mahasiswa pasangan sejenis ini divonis hukum cambuk di depan umum sebanyak 85 kali cambukan. Vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni 80 kali cambuk. Kedua mahasiswa ini ditangkap warga kedapatan berbuat mesum di kamar kos Kecamatan Syah Kuala. Pemirsa, Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah. Negara rugi Rp193 triliun dalam korupsi ini. Kejaksaan Agung menetapkan Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKSK 2018-2023. Total 7 tersangka merugikan negara Rp193,7 triliun. Pada 2018, Menteri ESDM mewajibkan Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan swasta harus menawarkan ke Pertamina lebih dulu sebelum mengekspor.
Namun PT Kilang Pertamina Internasional diduga tidak mengikuti ketentuan ini dan Pertamina malah impor minyak mentah. Diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker. Bahkan dalam pengadaan produk kilang, Rifa Siahaan selaku Dirut Pertamina Patraniaga melakukan pembelian Pertalite RON 90, namun membayar seharga dengan Pertamax RON 92 dan dioplos menjadi Pertamax di depo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, waspada kosmetik ilegal. Di Bekasi, Jawa Barat, polisi membongkar peredaran kosmetik ilegal dan pelaku meracik sendiri bahan-bahan yang dibeli via online hingga raup keuntungan 1,5 miliar rupiah. Ratusan kosmetik ini disita petugas dari kediaman dua pelaku di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku mengaku membeli bahan baku pembuatan kosmetik secara online yang kemudian meracik dan mengemasnya sendiri. Dalam 1,5 tahun beroperasi, pelaku meraup keuntungan mencapai 1,5 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan kosmetik ini tidak memiliki izin edar dari BP POM dan membahayakan bagi kesehatan kulit. Bahan berbahaya yang ditemukan diantaranya bisa menyebabkan efek okronosis atau kulit menghitam serta iritasi kulit. Kasus terungkap atas laporan warga yang mengalami iritasi kulit usai menggunakan kosmetik ini. Berdasarkan hasil penyidikan kami, didapatkan fakta bahwa pelaku tidak mampu menunjukkan legalitas atas kegiatan tersebut maupun izin usaha terkait tempat repacking atau pengemasan kosmetik tersebut. Kedua pelaku bakal dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen, terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, 2 tahun berturut-turut PT Jababeka Tbk melalui anak perusahaannya PT Jababeka Infrastruktur meraih penganugerahan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup proper hijau dari KLHK. Penghargaan peringkat proper hijau diberikan KLHK pada PT Jababeka Infrastruktur yang telah melakukan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan melebihi yang dipersyaratkan dalam peraturan atau beyond compliance. PT Jababeka Infrastruktur berkomitmen menjadikan Jababeka menjadi klaster Zero Net Emission dengan mengurangi emisi di dalam kawasan, mengelola limbah secara terpadu, dan recovery konservasi terhadap lingkungan di Jababeka maupun beberapa kawasan industri lain di Jababeka. Kami mulai dengan adanya social mapping yang kami lakukan secara berkala sehingga program-program berkelanjutan yang meningkatkan komunitas dan peningkatan sumber daya yang ada di masyarakat itu bisa tepat sasaran. Dari Jakarta, Rizky Iwal dan Irian Cawayudi, iNews melaporkan.